Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Ibu Yuwanda Purnamasari Pasrun STMKOM. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai keamanan sistem informasi dan implikasi etis dari teknologi informasi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan tim saya. Perkenalkan, nama saya Nurul, adapun tim saya Nurdinda Marianti dan Ratnasari. Keamanan sistem informasi merupakan prosedur untuk mencegah pencurian data, akses yang tidak sah, dan kerusakan terhadap sistem informasi suatu perusahaan. Yang pertama, dasar-dasar keamanan informasi yang memiliki tujuan untuk menjaga keamanan sumber-sumber informasi yang biasa disebut dengan istilah manajemen pengamanan informasi atau Information Security Management (ISM) dan memelihara fungsi-fungsi perusahaan. CEO atau Chief Information Officer, sekelompok khusus pegawai bagian keamanan sistem informasi perusahaan atau bagian penjamin informasi perusahaan. Yang kedua, manajemen keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama, identifikasi ancaman, yang kedua, identifikasi risiko, yang ketiga, menetapkan kebijakan-kebijakan keamanan informasi, yang keempat, melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan risiko keamanan informasi. Yang pertama, ancaman. Ancaman terhadap keamanan informasi biasanya bisa berasal dari individu, organisasi, mekanisme, ataupun kejadian yang memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan pada sumber informasi perusahaan. Ancaman dapat juga bersifat internal yang berasal dari dalam perusahaan maupun eksternal dari luar perusahaan. Ancaman ini juga dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, resiko. Bagian A. Resiko keamanan informasi merupakan hasil yang tidak diinginkan akibat terjadinya ancaman dan gangguan terhadap keamanan informasi. Adapun aktivitas-aktivitas tersebut diantaranya yang pertama, pengungkapan dan pencurian informasi, yang kedua, penggunaan secara tidak sah, yang ketiga, perusakan, yang keempat, modifikasi yang tidak dibenarkan. Bagian B, manajemen risiko. Dalam mendefinisikan risiko, terdapat 4 langkah, yaitu yang pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Yang kedua, kenali risiko. Yang ketiga, tentukan tingkat-tingkat dari dampak yang ditimbulkan risiko pada perusahaan. Yang keempat, analisis kelemahan-kelemahan perusahaan. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Suatu rangkaian aktivitas manusia termaksud penilaian risiko, pengembangan strategis untuk mengelolanya atau pengelolaan sumber daya. Yang kedua, kebijakan informasi keamanan. Kebijakan keamanan harus diimplementasikan untuk mengarah ke seluruh program. Sebagai berikut, ada 5 fase. Yang pertama, fase 1, inisiasi proyek pembentukan. Yang kedua, kebijakan pengembangan. Yang ketiga, konsultasi dan persetujuan. Dan yang keempat, kewaspadaan dan pendidikan. Yang kelima, penyebarluasan kebijakan. Selanjutnya, kontrol teknis. Kontrol teknis adalah kontrol yang dibangun di dalam sistem oleh pengembang selama siklus. Adapun kontrol teknis yang biasa dipakai saat ini, yang pertama itu ada kontrol terhadap akses, yang kedua itu sistem deteksi gangguan, dan yang ketiga ada viral loss, dan yang keempat ada kontrol kriptografi, dan yang kelima ada kontrol fisik.
Baik, materi selanjutnya yaitu implikasi etis dari teknologi informasi. Yang pertama, moral adalah keyakinan dan penilaian secara tradisi tentang baik atau buruknya hal yang dilakukan. Yang pertama itu elemen lingkungan seperti pengembangan dan pemilikan saham harus mengetahui bahwa perusahaan menggunakan sumber daya teknologi informasi berdasarkan pada kode-kode etik yang berlaku, sehingga dana yang telah mereka keluarkan untuk pengembangannya teknologi informasi benar-benar bermanfaat. Yang kedua itu sebagai warga negara yang bermaksud, diharapkan apa yang dilakukan benar-benar secara moral, beretika, dan mematuhi hukum yang berlaku. Yang ketiga itu walaupun masyarakat di berbagai belahan. Yang pertama, etika. Perilaku kita juga diatur dan dipengaruhi oleh etika. Etika adalah pedoman yang digunakan untuk menjalankan suatu kepercayaan. Nah, standar atau pemikiran dalam suatu individu, kelompok, dan komunitas tertentu. Setiap perilaku individu akan dinilai oleh komunitasnya. Komunitas dapat berbentuk lingkungan, tetangga, kota, provinsi, negara, atau lingkungan pekerjaan. Etika di suatu komunitas bisa sangat berbeda dengan etika komunitas lainnya. Kita dapat melihat perbedaan ini di dalam dunia komputer. Misalnya, dalam kasus pembajakan perangkat lunak. Dalam beberapa budaya, saling berbagi justru hal yang dianjurkan seperti yang terlihat dalam peribahasa Cina. Mereka yang saling berbagi akan diberi pahala. Mereka yang tidak berbagi akan diberi hukum. Hukum adalah aturan formal yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Misalnya, pemerintah, di mana aturan ini harus diterapkan dan ditaati oleh pihak subjek, yaitu masyarakat atau warga negara. Pada tahun 1996 muncul kasus pertama kejahatan komputer. Kasus yang menjadi berita besar ini menjadi ketika programmer suatu bank mengubah program sehingga saat programmer tersebut menarik uang dari rekeningnya, komputer tidak dapat mengenali. Namun, pelaku tidak dapat didakwah oleh melakukan kejahatan komputer. Mereka saat itu tidak ada hukum yang berlaku. Pelaku hanya didakwa memalsukan entry data dalam catatan bank. Moral, etika, dan hukum dalam IT. Penggunaan komputer dalam dunia bisnis dipandu oleh moral dan nilai-nilai etika yang harus dimiliki oleh para manajer, ahli informasi maupun pengguna. Hukum yang ditetapkan oleh mudah untuk dipahami dan dilaksanakan karena ada dalam bentuk tertulis, berbeda dengan moral dan etika yang tidak didefinisikan secara pasti. Oleh karena itu, etika pengguna teknologi informasi, khususnya komputer, menjadi hal yang perlu mendapat perhatian serius. Etika untuk keberhasilan teknologi informasi (ACM), yaitu yang didirikan tahun 1947, telah mengembangkan kode etik dan perilaku profesional dengan 75.000 anggota diharapkan untuk mengikutinya. Kode etik ini digunakan sebagai pedoman untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa perangkat lunak, serta mengatur pengguna prinsip-prinsip rekayasa dalam mengembangkan perangkat lunak. Etika untuk keberhasilan teknologi informasi (ACM), yaitu yang didirikan tahun 1947, telah mengembangkan kode etik dan perilaku profesional dengan 75.000 anggota diharapkan untuk mengikutinya. Kode etik ini digunakan sebagai pedoman
yang mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa perangkat lunak, serta mengatur pengguna prinsip-prinsip rekayasa dalam mengembangkan perangkat lunak. Kode etik menunjukkan 5 dimensi utama dari pengguna komputer, yaitu moral, hukum, kinerja, profesional, tanggung jawab sosial, dan dukungan internal. Walaupun kode ICM ditunjukkan sebagai pedoman bagi anggota ICM, tapi dapat digunakan juga oleh pengguna dan para ahli komputer pada umumnya sebagai pedoman dalam aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan komputer. Etika dan CEO. Sistem informasi hanya satu unit di dalam perusahaan, tetapi unit ini berpengaruh untuk memenuhi permintaan pemerintah dan masyarakat terdapat laporan keuangan yang akurat. CEO yaitu orang yang dapat memberikan informasi yang objektif dan akurat untuk perusahaan, masyarakat, pengguna, pemerintah, dan pihak lain yang berkepentingan. Etik dan CEO telah memahami prinsip-prinsip bisnis dan operasi bisnis dengan baik. Saat ini CEO dituntut untuk memiliki ilmu dan pemahaman di bidang sistem akuntansi. Selain itu, CEO juga dapat bekerja sama dengan auditor internal dan anggota tim proyek yang mengembangkan, pengelola, dan memelihara sistem pengolahan transaksi perusahaan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.